Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Mas Mbak Asisten Laboratorium Anatomi sekalian. Perkenalkan, nama saya Nini Barobani dengan NIM G002217. Saya berasal dari kelompok A3 dan sekarang di blok 2.3 Sistem Neuroendokrin dan Indera. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas terkait tugas laporan praktikum anatomi 2.3. Pertama, laporan 1, Pak Harjo, seorang pria berusia 68 tahun, datang ke dokter dengan keluhan gerakan tubuh yang makin lambat, kaku pada otot, dan tangan kanannya sering bergetar sendiri saat sedang santai, resting tremor. Dokter mendiagnosis Pak Harjo menderita penyakit Parkinson, yaitu penyakit neurodegeneratif yang merusak pusat kendali gerak motor di otak. Pertanyaannya, A. Penyakit Parkinson berkaitan erat dengan kerusakan substansia nigra. Jelaskan letak anatomis dari substansia nigra. D. Substansia nigra adalah bagian dari sistem ganglia basalis. Jelaskan struktur anatomi apa saja yang menyusun ganglia basalis. C. Substansia nigra berada di area batang otak. Jelaskan secara berurutan anatomi penyusun batang otak. Terus encephalitis. Jadi substansia nigra ini sendiri itu dia tuh berada pada bagian uh, mesencephalon. Dia tuh terletak di antara ini scrus cerebri dan juga tegmentum. Tegmentum ini dia itu warnanya lebih gelap, makanya disebut quote unquote nigra. Secara anatomi dia itu ada tadi di antara tegmentum sama crus kan. Jadi tegmentum itu ada di bagian apa namanya, dorsal atau posterior, dan crusnya itu ada di bagian ventral atau anterior. Oke, lanjut sekarang tuh ke ganglia basalis. Apa saja sih yang menyusun ganglia basalis itu? Jadi ganglia basalis itu tersusun atas. Yang pertama itu ada nucleus caudatus, yaitu berbentuk lengkung dengan kaput di ujung anterior dan mengecil di posterior sebagai cauda. Kaput nucleus caudatus ini tuh melanjutkan diri ke dalam putamen, dan cauda nucleus caudatus berakhir di kompleks amygdaloideum. Nah, terus yang kedua itu ada nucleus lentiformis, itu terdiri dari dua bagian, ada putamen di lateral dan juga globus pallidus di medial, yang dipisahkan oleh lamina medullaris externa. Ketiga ada corpus amygdaloideum yang tadi aku sebutin, itu berhubungan dengan sistem limbik, jadi berhubungan erat dengan ungkus pada gyrus hippokampi. Yang keempat ada claustrum, yaitu lamina grisea tipis di antara putamen dan insula. Oke, itu mungkin terus mungkin selanjutnya secara anatomis itu trunkus encephalicus tadi itu bagian otak yang hubungin diencephalon dan juga medulla spinalis. Jadi kayak semacam penghantar impuls sensori dan juga motorik. Kalau misal diurutin dari atas atau kranial ke kaudal atau yang di bawah, itu yang pertama ada mesencephalon, atau bisa dikatakan mesencephalon itu mid brain atau otak tengah. Itu ya paling atas dari otak, dia tuh yang ngubungin diencephalon sama pons yang ada di bawahnya. Ya, yang ini yaitu mengandung substansia nigra tadi dan juga kolikul yang berperan dalam refleks visual dan juga auditorik. Yang kedua ini di bawahnya ada pons. Pons itu letaknya ya di antara ini tadi mesencephalon dan juga medulla oblongata. Ya, intinya di tengah-tengah. Dia itu fungsinya sebagai jalur penghubung antara cerebellum dan juga medulla oblongata. Tapi ini si pons ini tuh lebih ke pernafasan untuk fungsinya. Dan yang di bawahnya ini itu ada medulla oblongata, dia itu yang paling bawah ke otak. Nah, dia itu nanti karena dia yang paling bawah kan, karena trunkus encephalicus itu pada intinya itu adalah menghubungkan dari diencephalon ke medulla spinalis. Jadi medulla oblongata ini nantinya adalah yang jadi istilahnya jadi medulla spinalis kalau misalnya dia nurun lagi. Nanti dia itu ngandung pusat vital ya kayak pernafasan, detak jantung dan juga tekanan darah. Oke. Mungkin sekarang lanjut ke laporan nomor 2.
Udahlah. Pak Joko, seorang pria berusia 60 tahun, tiba-tiba mengalami pusing berputar atau vertigo yang sangat hebat, penglihatan ganda diplopia, dan kesulitan meleleh saat sedang makan siang. Ia juga merasakan separuh badan kirinya mendadak lemas. Keluarga segera membawanya ke IGD. Setelah dilakukan pemeriksaan CT scan kepala, dokter mendiagnosis Pak Joko mengalami stroke batang otak akibat adanya penyumbatan pada pembuluh darah. A. Jelaskan sistem vaskularisasi sirkulus arteriosus Wilsi. B. Jelaskan anatomi bagian utama penyusun struktur anatomi batang otak yang tadi ada mesencephalon, pons, dan juga medulla oblongata. Dan juga yang ketiga itu C. Gejala pada wajah dan mata Pak Joko terjadi karena gangguan pada saraf kranial. Batang otak adalah tempat beradanya sebagian besar nukleus saraf kranial. Jelaskan nervus cranialis apa saja. Sebutkan nomor, nama, dan fungsi yang nukleusnya atau tempat keluarnya terletak di bagian pons. Jadi mungkin yang pertama untuk sirkulus arteriosus Wilson ini sendiri itu dia itu jaringan arteri yang berbentuk semacam ini, bisa dikatakan lingkaran, mengelilingi kiasma optikum dan juga vasus interpendicularis. Maaf salah. Struktur ini itu berfungsi sebagai jalur kolateral untuk mempertahankan aliran darah ke otak apabila terjadi penyumbatan pada salah satu arteri utama. Jadi yang atas ini tuh, gak bisa nih. Mana sih? Oh ini. Itu sistem karotis interna. Nanti bakalan ke yang anterior ini, itu nanti dari arteri karotis interna, dextra, dan sinistra itu nanti bakal jadi arteri cerebri anterior ini, dan nanti bakal apa sih namanya, gabung jadi arteri communicating anterior. Ya ini nih pokoknya ini. Nah, terus yang di bawah posterior itu namanya sistem vertebraler. Ya nanti yang vertebralis mana sih? Vertebralis arteri ini nanti itu dextra dan sinistra itu akan jadi arteri basilaris yang ini satu. Terus nanti bakal jadi cerebri posterior yang dextra juga sinistra. Terus juga komunikans posterior. Oh yes, benar-benar ini. Terus lanjut, ini ada yang tadi mesencephalon sama pons medulla oblongata. Tadi mungkin beberapa udah aku singgung ya. Pertama mesencephalon sendiri itu otak tengah. Dia tuh ya paling atas di batang otak ini tuh di truncus encephalitis itu. Itu tersun atas ada tegmentum dan juga crus cerebri. Tadi ada gambar ini ya ini itu mesencephalon. Jadi ada bentuknya. Dia tuh mengandungnya tadi karena substansi nigra itu di mesencephalon, jadi otomatis mesencephalon mengandung substansi nigra. Dan ada juga satunya itu namanya red nucleus. Itu fungsinya itu kayak ngontrol gerakan, refleks visual, dan juga refleks auditorik. Terus pons ya yang tadi di letaknya kan ini dia di tengah-tengah kan, jadi dia di antara mesencephalon sama medulla oblongata. Perannya itu sebagai jembatan penghubung antara cerebellum dan juga medulla oblongata. Ada banyak nukleus saraf kranialis dan juga fungsinya itu untuk koordinasi gerakan, respirasi, dan juga pengantaran impuls saraf. Terus yang terakhir ini ada medulla oblongata, yaitu yang paling bawah yang hubungin langsung ke medulla spinalis. Nah, mungkin aku bakal sedikit ini bakal jadi medulla spinalis itu dari si foramen magnum. Ya harusnya benar sih. Terus yaitu mengandung pusat vital kayak pernafasan, denyut jantung, dan juga tekanan darah. Terus yaitu juga dari tempat persalinan sebagian besar tratus motorik. Oke, next. Selanjutnya untuk tadi
Dan jangan lupa Anda menjelaskan nervus irosasi apa saja. Wajah dan mata. Oke, jadi kalau untuk wajah dan mata sendiri itu yang pertama itu ada nervus 5. Nervus trigeminus. Dia itu keluarnya itu dari yaitu keluar dari bagian lateral pons. Itu merupakan saraf sensorik utama wajah. Jadi ngantarin sensasi nyeri, suhu, sentuhan. Ada juga ya itulah. Terus dia itu menginervasi untuk otot-otot pengunyaan di atau di mulut. Nah terus setelah itu selain nervus 5 itu ada nervus 6, yaitu keluarnya itu dari sulcus pontomedullaris bagian medial atau yang sini. Yaitu nanti menginervasi otot rectus lateralis dan fungsinya itu menggerakkan bola mata ke arah lateral. Gangguan itu dapat menyebabkan ya diplopia, itu kayak tahu nggak sih kayak noda 2 gitu. Gitu. Penglihatan ganda. Iya itu. Penglihatan ganda. Terus nervus facialis. Bentar, tadi ada nervus 5 sama 6 trigeminum sama abdusen itu tadi. Yang selanjutnya itu ada nervus 7, yaitu baru nervus facialis. Yaitu keluarnya dari sudut cerebropontin, yaitu mengatur otot-otot ekspresi wajah, buat sensitif pengecapan 2/3 anterior lidah. Terus dia tuh merasa sekresi kelenjar lakrima dan sebagian kelenjar saliva. Nah terus yang terakhir itu ada nervus 8. Nervus 8 ini tuh benar, nervus vestibulocochlearis. Vestibulocochlearis itu nervus 8. Maaf kalau salah. Itu keluar itu dari sudut cerebroponte tadi yang lateral terhadap facialis, cuman bagian vestibularnya itu fungsinya untuk menjaga keseimbangan. Kalau yang cochlear itu fungsi buat pendengaran, dan nanti kalau misal ini tuh ada gangguan itu biasanya nyebabin kayak vertigo atau mungkin gangguan pendengaran ada pendengaran terganggu lah. Terus ada juga mungkin gangguan keseimbangan. Jadi ini ya intinya begitulah. Cukup sekian yang bisa aku sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya sudah mendengarkan sampai akhir. Mohon maaf apabila mungkin ada kurang, yang mungkin sangat kurang. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.